Laman Bang Erit, lamannya. Apa ya aman game? Mikrofon lah bunyi, mau bunyi. Mantap. Aman Kak Fitri? Aman Kak Kem. Walaupun lampu hidup. Oke Kak Fitri, oke Kak, karena sudah molor setengah jam Kak karena diskusi yang hikmat tadi, kita mulai Kak. Di sini masuk di 2.6 Kak. Selamat siang dan sampai alhamdulillah kita berjumpa lagi di Tatap Maya Kak. Di sini sebelum mulai seperti biasa Kak, dimohon Kak Arif nih untuk memimpin doanya Kak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita memulai Tatap Maya pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Balikan ke Pak Kakak Fasil. Oke Kak, terima kasih dari Kak Arif dan kakak-kakak semuanya yang telah berkenan hadir. Di sini kita masuk di modul 2.6 Kak, dari lanjutan dari yang kemarin, dan dimohon kakak-kakak nantinya tugas-tugas dari 2.1, 2.5 tentang file drive, refleksinya, dan tugas-tugas yang tertinggal Kak mohon disegerakan. Karena kita besok di tanggal 24 itu di kalender kita melaksanakan tes akhir Kak. Itu nanti soalnya tidak akan jauh berbeda dari yang kemarin. Jadi nanti kakak-kakak mengulas saja kembali materi-materi yang sebelumnya. Dan besok kita kompakkan saja jam berapa kita mulai sama Kak. Tetapi nanti kalau apabila ada kendala di jaringan atau di mati lampu dan lain sebagainya, bisa nanti menyusul di nantinya. Kalau Erwin menyarankan kita besok kalau bisa sama-sama memulai jamnya Kak. Jadi jangan sampai seperti yang tes awal untuk pembelajaran saja, jangan sampai nanti terlupakan tanggalnya dan tidak ada pula yang sudah terkunci tidak bisa mengerjakan. Jadi yang tes akhir ini wajib Kak, karena tes awal dan tes akhir nantinya akan diambil nilai yang terbaiknya Kak, itu yang akan diambil oleh sistem. Nah, oleh karena itu besok kita kerjakan bersama-sama jamnya, terserah nanti jam berapa, kita saling mengingatkan saja Kak, jangan sampai nanti tertinggal ya Kak. Itu saran Erwin sebelum pembelajaran Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan rahayu. Oke Kak Erit, ada yang mau dipertanyakan Kak? Dipersilakan Kak. Ya, soal ini Kak, kalau kita bersama-sama itu mengerjakan, kemungkinan besok itu aku ada tugas di luar ke Banai itu Kak. Kemungkinan itu nggak ada jaringan. Kalau ngisinya sendiri nanti kan tugasnya sampai jam 12 malam itu enggak itunya Ya, betul, Kak. batasnya. Bisa nggak nanti sendiri-sendiri saja di rumah? Oh. Oke Kak, terima kasih Kak Erit. Bisa Kak, seumpamanya emang ada kendala, bisa Kak, yang penting hari itu ada mengerjakan. Cuma nantinya sebisa mungkin yang tidak ada kendala atau berhalangan atau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, bisa lah nanti kita bersama-sama Kak, atau habis zuhur atau jam 3 atau jam 4 terserah Kak, atau habis maghrib sekalian boleh Kak. Cuma takutnya nanti kalau kita molor-molorkan nanti jaringan atau mati lampu, karena ada himbauan dari PLN Kak, ada nanti pemadaman listrik itu bergantian Kak. Nah itu yang Erwin takutkan, nanti takutnya
di jam-jam genting ada pemadaman listrik. Karena ada kemarin edaran pemadaman listrik itu bergantian, Kak. Jadi nanti yang memang ada kegiatan yang lain, ada halangan atau ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, lanjut, Kak. Bisa dikerjakan di rumah sendiri. Nantinya yang mempunyai waktu luang yang lebih, kita kerjakan sama-sama nantinya, Kak. Kita saling mengingatkan aja di grup. Di situ setelah Kak, nanti maunya gimana, atau habis zuhur atau nanti jam 2 atau jam 3, kita cari kesepakatan bersama-sama aja, Kak. Oke, Kak Erit, terima kasih Kak Erit dan kakak semuanya, semangat untuk pembelajaran hari ini dan melaksanakan tes akhir besoknya, Kak. Dan nanti ada pula tugas-tugas yang lain, ada aksi nyata, yang kombel ada, Kak. Oke, Kak, kita lanjut, Kak. Di sini kita masuk ke 6, asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, seperti biasa, kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini Kak, kakak bisa memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nanti ya di sini Kak agenda kita hari ini ada refleksi, review hasil belajar mandiri, ada diskusi kelompok, setelah itu presentasi kelompok, refleksi dan tes kunci nantinya Kak. Seperti biasa kita nanti bagi beberapa kelompok untuk melaksanakan diskusi, bisa berupa membuat dari Canva, PowerPoint atau dengan Microsoft Word biasa aja bisa. Apa refleksi review hasil belajar mandiri. Nah, di sini Kak ada 2 gambar Kak. Nah, di sini kakak dipersilakan memilih di mana di sini asesmen otentiknya Kak, atau ke gambar yang 1 atau gambar yang 2 Kak. Gambar yang 1 adalah gambar yang memakai permainan bola memakai bola. Dan gambar yang kedua adalah permainan sepak bola. Jadi boleh dijawab lewat fitur chat Kak. Asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK itu salah satunya yang di nomor 1 atau yang di nomor 2 Kak. Waktu dan tempat dipersilakan Kak. Kak, nomor manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK dan jelaskan. Beri waktu 5 menit untuk menjawab di fitur chat ya Kak. Di sini apa di gambar 1 atau di gambar 2 ya Kak? Ini Kak, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Silakan diisi di fitur chat Kak.
izin Kak Fasil, apa informasinya tadi Kak Fasil? Kurang nyambung tadi, sedang ada gangguan. Ini Kak, gambar mana kah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran BJOK Kak? Suruh menjelaskan. Nah, di sini ada gambar satunya yaitu permainan sepak bola dalam pakai kuns. Yang kedua adalah permainan sepak bola Kak. Jadi isinya di mana? Di fitur chat Kak. Udah terkirim fitur chat ya Kak. Bentar Kak, Ervin cek. Di sini iya. yang sudah belum ada yang menjawab Pak katanya. Ini baru ada Kak Faisal Rahman. Gambar B kan. Gambar B karena mengintegrasikan keterampilan gerak dalam konteks yang lebih nyata dan relevan, sekaligus memungkinkan siswa untuk mengaplikasikan keterampilan mereka secara holistik dalam waktu yang mirip dengan situasi kehidupan sehari-hari. Oke Kak Faisal, dipersilakan Kak untuk menjabarkan jawabannya Kak. Pada Kak Faisal dipersilakan Kak. Terima kasih ya Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya yang merujuk kepada asesmen otentik itu gambar yang B, itu karena kalau dalam pengertian asesmen otentik ini proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai kinerja Kak. Jadi yang menilai kinerja ini kan dan juga untuk memotivasi siswa. Jadi kalau dalam memotivasi siswa, kita harus mengerjakan asesmen ini secara kayak pertandingan lah Kak. Karena disitulah anak-anak untuk mengaplikasikan keterampilan mereka secara nyata. Seperti itu Kak. Terima kasih Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan A+ dan jempolnya kepada Kak Faisal. Ini ada satu lagi Kak, untuk memberikan tambahannya lagi, dimohon Kak Almen Kak. Kepada Kak Almen dipersilakan Kak. Oke. Baik Kak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya sependapat juga dengan apa yang disampaikan Kak Faisal Rahman tadi, di mana saya juga memilih untuk gambar mana yang menunjukkan asesmen otentik. Itu saya juga memilih gambar yang nomor 2 ataupun nomor B-nya gitu. Sesuai juga dengan penjelasan Kak Kak Faisal tadi, bahwasanya asesmen melalui permainan sepak bola misalnya secara langsung itu termasuk mengamati peserta didik saat mereka bermain dalam konsep nyata begitu. Itu bisa diperlihatkan di gambar nomor 2 tadi. Karena asesmen otentik ini menilai dalam konteks nyata gitu. Asesmen otentik dilakukan dengan suatu situasi yang mereplikasi penggunaan keterampilan dunia nyata gitu. Permainan sepak bola adalah konteks yang asli dan sesuai dengan situasi yang akan dihadapi peserta didik kita saat berpartisipasi dalam kegiatan olahraga di luar kelas begitu. Kemudian juga penggunaan keterampilan dalam permainan sepak bola ini peserta didik juga menggunakan keterampilan teknis, misal seperti dribbling, passing, shooting, dan juga taktis seperti penempatan posisi pemain misalnya kan, kerjasama tim gitu, secara integrasi seperti yang akan mereka lakukan dalam pertandingan sesungguhnya atau pertandingan nyata. Kemudian juga asesmen otentik ini melibatkan penilaian beberapa multi begitu atau beberapa dimensi begitu kan. Asesmen otentik ini mencakup penilaian tidak hanya pada aspek psikomotor saja, tidak pada aspek fisik saja kan gitu, tetapi juga pada aspek kognitif gitu, serta afektifnya, kerjasama tim, komunikasi, sportivitas juga ada di sana begitu.
Kemudian samping itu lagi asesmen otentik juga meningkatkan relevansi pembelajaran peserta didik gitu. Jadi dengan melakukan asesmen dalam konteks permainan sepak bola yang sesungguhnya peserta didik kita merasa lebih terlibat dalam aktivitas ini, relevan ya dengan minat dan pengalaman mereka di luar lingkungan sekolah begitu. Kemudian juga asesmen otentik ini juga bisa memotivasi peserta didik itu sendiri, di mana dalam konteks permainan memberikan motivasi yang lebih tinggi kepada peserta didik karena mereka dinilai berdasarkan partisipasi aktif peserta didik itu, mereka aktivitas yang mereka lakukan itu bisa dinikmati betul begitu, bukan hanya melalui tes formal atau teori saja. Mungkin itu penjelasan sedikit Kak untuk pencerahan. Terima kasih. Kita kembalikan kepada Kak Fasil. Oke Kak, terima kasih Kak Faisal, Kak Almen, dan Kak semua. Kita berikan aplaus dan jempolnya. Memang benar Kak, di sini yang menunjukkan asesmen otentik itu adalah di nomor 2 Kak. Memang benar, kita sebagai guru olahraga Kak, apalagi di kurikulum Merdeka Kak, kita dituntut Kak untuk lebih kreatif, inovatif untuk pembuatan pembelajaran PJOK Kak. Salah satunya adalah asesmen. Memang benar Kak, walaupun seperti yang digambar 1, kalau kita dulu kita melakukan adanya adalah pembelajaran PJOK untuk mencari asesmennya adalah yang monoton Kak. Ini contohnya seperti ini Kak, umpamanya kita tes zigzag, dribbling, kita menggunakan cones, kita menggunakan halang rintang atau yang lain pakai kun yang kecil atau lain sebagainya Kak. Sekarang Kak, kita emang dituntut untuk membuat asesmen itu seperti keadaan yang aslinya Kak. Sedangkan kita di dalam pemanasan saja Kak, pemanasan dalam pembelajaran olahraga khususnya dalam PJOK, kita tidak hanya melakukan pemanasan yang dinamis Kak. Pemanasan yang diam di tempat, dihitung 1 sampai 8, kepala digelengkan ke samping, badan diregangkan. Nah, tidak hanya seperti itu. Kita sekarang dituntut melakukan pemanasan yang statis Kak. Pemanasan yang sambil bergerak, menggiring bola, atau memegang bola, atau jogging kecil-kecil dibikin kotak. Habis itu dipluit, berhenti, meregangkan Kak. Jadi tidak hanya melakukan pemanasan dinamis yang diam di tempat, tapi melakukan pemanasan yang emang kita sudah bergerak langsung Kak, dan kita sisipkan di situ peregangan-peregangan Kak. Oleh karena itu Kak, walaupun yang kita jalankan yang dulu itu sudah baik Kak, kita sekarang merubahnya lagi jauh lebih baik dari yang sebelumnya Kak. Karena di kurikulum Merdeka kita dituntut untuk menggabungkan pembelajaran kita dengan keadaan yang aslinya atau keadaan di dunia nyatanya Kak. Seperti itu Kak. Jadi kita kalau membuat sebuah asesmen, kita dituntut untuk berkembang lagi Kak, yaitu dengan cara menggabungkan asesmen kita dengan langsung di keadaan permainannya Kak. Atau contohnya kita mengambil passing, nah kita langsung digenkan anaknya, kita fokuskan di situ, seumpamanya satu anak boleh hanya 2 kali sentuhan atau 3 kali sentuhan. Dari situ nanti kita bisa melihat teknik passing dari anak-anak kita itu bisa kita kategorikan baik, cukup, atau kurang Kak. Seperti itu Kak di sini. Jadi sangat benar sekali emang jawaban nomor 2 Kak. Nah, jadi kita sebagai guru olahraga juga Kak, kita harus mengembangkan terus ilmu-ilmu kita mencari referensi-referensi yang terbaru, bagaimana mencari berbagai permainan, entah itu invasi atau permainan bola kecil atau senam dan lain sebagainya. Kita bagaimana untuk mencari referensi pembuatan asesmen otentiknya Kak. Asesmen yang dia disangkutkan dengan kehidupan kenyataannya Kak. Atau itu di narkoba, ada pembelajaran narkoba di situ, ada pembelajaran pubertas di situ. Nah, di situ Kak. Kita lanjut Kak. Terima kasih atas jawabannya. Di sini Kak, pertanyaan ini Kak, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut Kak? Ini ditanya lagi Kak. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut di gambar 2 ya Kak ya. Jadinya bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid. Nah ini Kak, ini langkah-langkahnya mendesain
asesmen otentik, Kak. Di sini identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Yang kedua, tetapkan kriteria capaian tujuan pembelajaran. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang berdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Yang selanjutnya, pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancangan aktivitas atau tugas yang mencerminkan suatu nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Ini Kak, rancangan rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Integrasi keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik dengan pemahaman peserta didik. Ini sudah disinggung tadi oleh kakak-kakak tadi dalam menjelaskan gambar A atau gambar B. Memang benar, Kak. Kita di sini tidak hanya untuk menuntut keterampilan fisik saja, tetapi kita harus kompleks, Kak. Ada keterampilan psikomotornya, kognitifnya, itu dilihat semua, Kak. Di sini selanjutnya beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Selanjutnya, lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik, amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Di sini Kak, sebelum kita menjalankan asesmen kita di sini menjalankan uji coba dulu bisa, Kak. Uji coba dengan beberapa kelompok saja. Kita uji coba dengan apa yang kita sudah temukan, apa yang akan kita tampilkan. Apakah di situ respon baik atau respon tidak baiknya, kita nanti bisa melihat di situ, Kak. Dan apabila di situ responnya alhamdulillah hampir semua baik, kita bisa menjalankan di kelas besarnya, Kak. Seperti itu, Kak. Dapatkan umpan balik, Kak. Nih, setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik seperti yang Arifin bilang tadi, Kak. Apakah hasilnya banyak yang positif atau hasilnya banyak yang kurang positif? Nah, nanti dilihat, Kak. Bisa nanti dinilai dari rekan sejawat atau peserta didik. Mirip seperti yang kemarin kita melihat video dari Kak Ahmad dan Kak Almen. Di situ kita bisa melihat, Kak, anggap saja di situ umpamanya yang kita lihat itu adalah uji coba. Anggap saja seperti itu, Kak. Di situ pasti nanti ada perbaikan-perbaikan yang kita sebagai guru PJOK harus legowo, Kak, menerimanya. Walaupun kita udah cukup lelah untuk menyusunnya, kita juga harus legowo, Kak, apabila memang di situ rekan sejawat mamanya kurang dalam penilaiannya ataupun peserta didik, Kak. Karena tidak semua yang kita inginkan atau jalankan itu sesuai dengan keinginan peserta didik utamanya, Kak, paling utama, Kak. Di situ emang kita harus legowo, seumpamanya itu kurang tepat, Kak, bisa kita merubahnya yang lebih tepat dan yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya, Kak. Selanjutnya adalah revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Seperti yang Evin bilang tadi, Kak, apabila ada masukan, tanggapan dari rekan sejawat ataupun peserta didik, kita harus menerimanya dengan legowo, Kak, demi pembelajaran yang efektif di masa yang akan datang. Selanjutnya, Kak, refleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik yang lebih lanjut. Ini, Kak, jika dalam kelas kakak terdapat peserta didik yang heterogen dan atlet, ada yang umum dan ada juga peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik rubrik yang dibuat?
Nah, di sini Kak pastinya nanti ada berdiferensiasi, ada pula yang asesmennya yang yang berkebutuhan khusus Kak. Walaupun nantinya Kakak di sini melakukan asesmennya ada sedikit perbedaan dari teman yang sudah atlet atau yang umum atau yang disabilitas itu nanti walaupun tujuannya sama Kak, kita harus merancang berbagai macam asesmen Kak. Nah, di sini yang asesmen yang atlet untuk ini, yang umum ini. Nah, kita harus banyak referensi Kak, supaya nantinya hak-hak dari peserta didik semuanya tercapai dan tidak ada yang walaupun nanti caranya agak sedikit membedakan Kak, cuma kita harus menetralisir dari situ Kak, supaya nanti tujuan dari pembelajaran kita tuh tercapai Kak, karena tidak tentu belum tentu walaupun dia umum seumpamanya badannya yang ideal dan kurang ideal itu pasti berbeda Kak. Oleh karena itu kita harus banyak referensi Kak dalam menjalankan asesmen Kak, supaya pembelajaran PJOK khususnya kita lebih efektif dan lebih merangkul dari semua karakteristik dari peserta didik Kak. Nah, di sini Kak adalah salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6 elaborasi Kak. Nah, itu bisa dibaca Kak di elaborasi isi. Ada itu Kak di 2.6. Selanjutnya Kak, nah ini kita masuk di diskusi kelompok Kak. Di sini bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Nah, di sini Kak tugas membuat forum rubrik berdasarkan materi sepak bola. Tentukan tujuan pembelajaran, kriteria ketercapaian tujuan. Pembelajaran jenjang pendidikan dibebaskan. Boleh fase A, B, C sampai F boleh Kak. Nah, di sini nanti kelompok A ini membahas rubrik penilaian diri siswa. Yang B membuat rubrik penilaian oleh teman. Yang C membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaan adalah 30 menit Kak. Media pengerjaan yang seperti Arvin bilang tadi dibebaskan Kak, bisa Word, PPT, Canva atau lain sebagainya Kak. Ya, kita buat semenarik mungkin Kak nantinya dan dipresentasikan biasa seperti ada moderator, editor ada, pemateri ada nantinya Kak. Ini nanti bisa dipresentasikan nantinya Kak.
Cek. Halo Kim. Cek Pak, lampu mati. Boleh tak mau surang nih ya? Tamu. Pak lampu mati. Apa almen mana? Kolam kolam lah dalam gua. Mati. Masuk apa ini kalau? Iya iya. KRP apa lo? KRP Lampar lah. Sekabupaten kayaknya ini. Oh iya. Ada informasinya Keret? Kak Ada informasi ya. WA Oh, cek Pak Keret. Ahmad yang cerah tuh. Pak Ahmad cerah tuh. Ah, WA cek Keret. coba tanya kawan lo. Informasinya dari mana? Dari Fasil tadi. Oh gitu. Iya. Iya. Bagus. Kalau aduh ya aku pegawai lah malahnya kojo lah nak keluar saya lah. Lah semangat. Kamu ya pakai kalau baju dalam PKG, dalam kok. ruangan gua. Nah kok Lo mado pakai baju tuh tang itu yo. Kami lah godang lah Iya. pendek kami. Kok dipakai gini loh, hahaha. Lukinya mensyukuri yang dia orang tuh. Dia pakai tik zoom terus. Siap Pak, siap. Berarti pengadilan mah jadi kak apa Ide, tadi? ide, Tak apa ide. ya? Idoi. Siku alun lah. Berhubung kakak Fasilnya terlempar mati lampu. Kau mati lampu nggak? Diskusi Fasil, kita sampai- cukupkan sampai di sini. Kalau diskusi kita lanjut lo. Direkam Pak. Mbak siapa Ya, ini merekam? Itu Enggak, ada Kak. direkam, Pak. Di atas Kak, Kak. apa? Rekaman Direkam ini, jalan Pak. terus. Direkam mah. Iya. Oh Direkam, gitu. Pak. Ya, jangan blunder. Jangan blunder. Kalau di dalam apa biasanya kalau mati lampu genset atau kemampuan daya tahan apunya tuh baterai leger itu hanya setengah jam. Itu paling lama tuh biasanya. Kemungkinan setengah jam ke depan mode gitu Kalmen kalau pakai Iya. HP Modeko tuh sinyal untuk internet hilang itu. Hilang lah ya. Biasanya ya. Sting lagi, Dek. Kak Erit. Itu aman. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah hidup. Ya, aman. Awak nang rusak deh komputer ya. 2 kali mati mendadak ya. Isiko mati Pak. Takui ini habis baterai HP. Bergilir ya, Pak, mati lampu, Pak. Ada info, Pak. Iya. Ini ada bergilir. Iko baterai sekarat lo Pak. Boleh kami keluar lo. Menangi lo anak di rumah ada HP. Maaf Kak, mati lampu Kak. Ayo dah om. Iya. Alhamdulillah Boleh keluar dulu, Fasil Kak. udah masuk. Kalau enggak tadi kami lanjut diskusi nih Kak. Mantap Bang Erik. Oke Kak, kita lanjut ya bagi kelompok Kak. Ada juga tadi beberapa kakak yang mati lampu Kak. Sama Kak, penyakit mati lampu alhamdulillah hidup lagi Kak. Nanti takutnya kalau kita tutup sekarang tuh nanti ada gantinya Kak di hari lain. Besok pula udah tes akhir jadi kita lanjutkan sekarang Kak. Beberapa kakak aja lah yang ada kita lanjut aja Kak. Kita diskusi nanti bersama-sama. Nanti Ervin kirim di grup Kak, udah Ervin screenshot tadi apa materinya. Nanti Ervin kirim di grup. Mohon izin Kak untuk membagi kelompok dulu Kak, dan nantinya Ervin kirim di grup apa yang akan dikerjakan Kak.
Oke Kak, karena kita semua kurang ada beberapa yang gangguan jaringan tadi Kak ya, mati lampu, jadi kita jadikan 2 kelompok saja Kak. Di sini nanti break road 1 dan break road 2. Berarti nanti di sini kelompok 1 ada Kak Arif, Kak Tania, Kak Disman, Kak Faisal. Kelompok 2 ada Kak Ahmad, Kak Erik, dan Kak Luki. Nah, oke Kak, dipersilakan gabung di grupnya masing-masing Kak. Ervin kirim apa yang dikerjakannya Kak. Oke, maaf Kak, tadi mati lampu Kak. Kok tidak muncul suaranya Kak? Bentar Kak, ini Ervin masukkan Kak Almen di kelompok 2 lah Kak. Kak Almen di kelompok 2. Kak Vina di kelompok 1. Oke Kak, boleh bergabung Kak?
Ya anak loro itu. Kak Pasir mungkin gangguan jaringan tuh. Ada. Jaringan sangat terganggu. Iya Kak Erit. Oke Kak, mohon maaf tadi hilang jaringan kembali Kak. Alhamdulillah tadi ini udah ada jaringan Kak. Kita lanjut Kak, langsung saja dimohon dari kelompok 1 Kak untuk menampilkan dan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan untuk berbagi bersama di ruang virtual ini Kak. Pada kelompok 1 persilakan Kak. Tunggu sebentar Kak Elvin. Oke Kak, oke Kak. Apa dilanjut kelompok 2 langsung, Kak? Nggak apa-apa Kak. Gas lah kelompok 2. Pak Luki udah itu Pak, ada semangat menyala Kak Luki. Oke Siapa Kak. kayaknya Kak Luki menggebu-gebu. Ayo gas. Oke Kak, lanjut kelompok 2 dulu. Kelompok 1 mungkin ada gangguan jaringan, kita lanjutkan nanti Kak. Oke Kak, kelompok 2 yang Erit yang presentasi ya. Dipersilakan Erit, Kak. tadi siapa yang presentasi? Oke, boleh. Sip. Moderator Kak Ahmad Siregar lah. Ya, kalau ketua tugasnya kan yang mengarahkan kami anggota. ikut versi lah. Lebih waktu tahu Cemi kan. Siap ketua. Ini udah direkam ya. Oke. Ini udah direkam nih ketua. Oke, siap. Oke, kalau oke. Oke, langsung kita gas ya. Mohon izin. Ahmad, silakan. Moderator Kak Ahmad, nanti Kak Eritnya apa yang presentasi? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang kakak-kakak. Jadi kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu kelompok dari ada Kak Almen, ada Kak Erit, ada Kak Luki, dan saya sendiri. Nah, di sini yang akan mempresentasikan yaitu Kak Erit.
Kepada Kak Irit kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Ahmad. Sebentar kita cek dulu file kita. Mohon maaf ya Kak Pasnya, kita cari filenya dulu. Pasaman dulu ya ibu tuh. Baru. Maaf Kak Arif, mic-nya Kak Arif. Kak Luki mohon bantu, jaringannya nggak stabil, ini nggak ketemu filenya di ini. Siap Kak Irit, kita coba. Ya coba kalau kiri dulu. Izin Kak, apa sudah muncul Kak? Udah. Ah, Silakan Kak Irit. sudah Kak Luki. Tolong model present Kak Luki. Tolong ditekan bukunya. Izin mohon maaf Kak Irit, ini dari tampilan PDF Kak. Jadi tidak ada model presentnya, tidak seperti yang di Word tadi Kak Irit. Oh, baiklah. Sip. Ya, sebentar kita paskan dulu Kak Irit. Silakan Kak Irit. Ke atas dikit lagi Kak. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kakak-kakak semuanya menjelaskan hasil dari diskusi kami tentang dari kelompok 2 yang tadi mendapatkan bagian membuat rubrik penilaian dari teman. Perkenalkan, kami kelompok 2 ada Kak Almen, saya sendiri Irit Junmela, ada Kak Luki dan Kak Ahmad. Di sini yang pertama tujuan pembelajaran. Tujuannya untuk menentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pertama-tama kita perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan relevan dengan materi yang diajarkan. Dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK, tujuan pembelajaran biasanya mencakup aspek kognitif, pengetahuan, ada afektif, sikap, dan psikomotor tentang keterampilan. Berikut adalah cara menentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaiannya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus menggambarkan apa yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa setelah proses pembelajaran. Contoh tujuan pembelajaran untuk materi sepak bola yang kita bahas hari ini. Yang pertamanya ada aspek kognitif atau pengetahuannya. Siswa memahami dan mampu menjelaskan aturan dasar sepak bola serta strategi dasar dalam permainan sepak bola. Aspek psikomotor atau keterampilan, siswa mampu melakukan teknik dasar sepak bola. Di sini ada passing, dribbling, shoot dengan baik dan benar sesuai dengan instruksi yang diberikan. Aspek sikap atau afektif, siswa menampilkan sikap sportif dan menghormati lawan dalam pertandingan sepak bola, serta menunjukkan kerjasama yang baik dengan tim. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian membantu mengukur apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kriteria ini biasanya dibuat berdasarkan indikator yang bisa diukur atau diamati. Contohnya dalam pembelajaran kita hari ini dalam sepak bola, aspek kognitif, kriteria ketercapaiannya, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan minimal 3 aturan dasar dalam permainan sepak bola, serta menjelaskan strategi bertahan dan menyerang dalam sebuah permainan. Indikator. Siswa menjawab soal atau pertanyaan tentang aturan permainan. Siswa memberikan contoh strategi menyerang atau bertahan dalam diskusi kelas atau kuis. Aspek psikomotor.
kriteria ketercapaian siswa dapat melakukan passing, dribble, dan shooting dengan minimal 80% akurasi dalam latihan atau permainan simulasi. Dalam latihan ini, siswa melakukan passing ke rekan setim dengan akurat. Siswa menggiring bola dengan baik dan mempertahankan penguasaan bola. Siswa melakukan shooting dengan kekuatan dan arah yang tepat ke gawang. Aspek afektif atau sikap, ketercapaiannya siswa selalu menunjukkan sikap sportif dan kerjasama dengan baik dalam permainan atau aktivitas kelompok. Lanjut, Kak Luki. Kita lanjut saja ke rubriknya Kak Luki, karena tujuannya udah. Rubrik penilaian sepak bola atau penilaian oleh teman. Yang pertama, aspek penilaian ada yang pertama ada kontrol, ada passing, atau umpan, ada dribble, ada shooting. Deskripsi yang kelima ada kerja sama tim. Naik ke atas lagi, Kak Luki. Yang ke-6. Sampai 6 ada sportivitas. Ya. Ada 6 kriteria, deskripsinya ada kemampuan mengontrol bola dengan baik saat menerima operan atau dribble. Yang skor penilaian kita tetapkan, yang sangat baik itu 4, yang skor baik 3, skor cukup 2, dan skor kurang atau perlu perbaikan itu 1. Kriteria dalam kontrol bola yang sangat baik adalah mengontrol bola dengan sempurna dan konsisten. Yang nilainya 3, mengontrol bola dengan baik meski ada sedikit kesalahan. Untuk skor 2, mengontrol bola dengan cukup, kadang gagal. Yang paling untuk perbaikan, sering gagal dalam mengontrol bola. Yang kedua, penilaiannya adalah passing. Kriterianya itu kemampuan memberikan umpan kepada rekan setim dengan akurat. Untuk skor 4, umpan sangat akurat, mudah diterima rekan. Untuk skor 3, umpan cukup akurat, hanya sesekali meleset. Yang untuk skornya 2, umpan kadang tidak akurat. Terus yang terakhir, umpan sering tidak akurat. Untuk kriteria dribble, kemampuan menggiring bola sambil mempertahankan penguasaan bola. Yang untuk nilai 4, sangat baik dalam menggiring bola, mampu melewati lawan. Terus yang skor 3, baik dalam menggiring bola meski kadang kehilangan bola. Yang untuk skornya 2, cukup baik, sering kehilangan bola. Yang untuk skor yang paling bawah, paling dasar, tidak baik, sering kehilangan bola. Untuk kriteria keempat, shooting atau tendangan ke gawang. Di sini indikatornya kemampuan melakukan tendangan ke arah gawang dengan akurasi dan kekuatan yang baik. Untuk skor 4 diberikan tendangan sangat akurat dan kuat. Terus tendangan cukup akurat dan kuat. Yang ketiga untuk skornya 2, tendangan cukup tapi kurang akurat atau kuat. Seterusnya tendangan sering meleset atau kurang kuat. Yang kelima kriterianya ada kerja sama tim. Indikatornya kemampuan bekerja sama dengan anggota tim lainnya, memahami peran dalam tim dan berkomunikasi dengan baik. Untuk kerja rubrik penilaiannya dengan nilai 4, sangat baik bekerja sama dengan tim, selalu berkomunikasi. Untuk nilai 3, baik bekerja sama, kadang kurang komunikasi. Terus untuk nilai 2, kerjasama cukup, komunikasi terbatas. Terus nilai 1, kerjasama buruk, sering bermain sendiri. Yang keenam, sportivitas. Indikator sikap menghormati lawan, mematuhi peraturan, dan menerima hasil pertandingan. Untuk nilainya 4, selalu menghormati lawan, mematuhi aturan, dan menerima hasil atau fair play. Untuk skor 3, menghormati lawan, kadang emosi saat kalah. Untuk skor 2, kadang tidak menghormati lawan atau tidak terima hasil. Terusnya untuk skor 1, sering tidak sportif atau tidak terima hasil. Untuk skala penilaian di sini karena ada 6 kriteria, kalau nilai maksimal itu 4 kali 6,
nilai yang sangat baik itu adalah 24 dengan skala 21 sampai 24 itu sangat baik. Terus nilai 16 sampai 20 baik, mendapatkan nilai 11 sampai 15 cukup, dan untuk nilai 6 sama 10 adalah kurang. Demikianlah. Coba ke bawah lagi Kak. Udah habis ya? Sudah habis tadi Kak Erit. Terima kasih. Oke. Demikianlah kakak-kakak sekalian tentang hasil diskusi kami, dan untuk pembelajaran ini adalah di fase F atau kelas 12 SMA. Ya. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Kak Erit atas penjelasannya. Barangkali ada kakak-kakak yang lain ingin menambahkan atau ada yang ingin menjelaskan lebih detail lagi, kami persilahkan. Baiklah, jika tidak ada, kami mohon penguatannya dari Kak Fasil. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dan jempolnya kepada kelompok 3 beserta rekan-rekannya. Di sini alhamdulillah sudah cukup lengkap Kak dalam pembuatan rubriknya. Di sini Ervin menggarisbawahi adalah di setiap asesmen yang kita buat itu memang harus wajib menanamkan nilai-nilai luhur, nilai budi pekerti. Kak. Itu sangat penting. Untuk apa mereka menjadi atlet, untuk apa mereka mahir dalam suatu bidang olahraga, tetapi kalau etikanya tidak dijaga Kak. Memang benar Kak, etika itu adalah penilaian utama di dalam pembelajaran PJOK dan emang diatur khusus dalam pembelajaran olahraga, walaupun pembelajaran prestasi Kak, dalam apalagi di SMA, anak SMA emosinya emosi muda semua Kak, tidak ingin kalah. Itu suatu rasa yang sangat berharga adalah menerima kekalahan dan menerima masukan dari lawan. Itu penting Kak, apalagi kita harus menghormati wasit. Sekarang dalam olahraga pun kita terlalu berbicara keras kepada wasit pun kita bisa mendapat teguran Kak. Jadi memang Kak, di setiap asesmen kita itu wajib untuk menanamkan nilai luhur dan budi pekerti Kak. Saya Ervin ucapkan terima kasih dari kelompok 2. Dan kita lanjutkan Kak kepada kelompok 1. Kepada kelompok 1 Ervin bersilakan. Silakan Kak Arif sebagai moderator, biar saya jelasin Kak. Biar saya yang bagikan. Mungkin jaringan Kak Arif lagi lelet, Kak fasilitator, biar saya aja yang membagikan hasil diskusi kami tadi. Galak orang. Gas Kak Faizal. Wait, keluarnya Kak, apa cara kok? Gimana cara bagikan layar ini Kak? Ya nggak apa-apa, pas di tampilan tadi nggak apa-apa Kak. Emang Kak nggak muncul, cuma kami bisa lihat lama tampilan layarnya. Ya. Layarnya perlu Kak. Mantap. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 itu yang bernama Arif, Disman dan Faisal. Hasil diskusi kami tentang rubrik penilaian siswa ini terjadi pada anak fase E Kak. Yang pertama, tujuan pembelajaran, peserta didik memahami dan menerapkan penghalusan keterampilan gerak dalam permainan sepak bola. KKTP-nya, peserta didik menjelaskan dan mempraktikkan keterampilan gerak dalam permainan sepak bola. Yang kedua, peserta didik memahami dan menerapkan penghalusan keterampilan gerak dalam permainan sepak bola. Yang ketiga, peserta didik mengembangkan dan menerapkan penghalusan keterampilan gerak dalam permainan sepak bola. Rubrik penilaian,
aspek penilaian diantaranya keterampilan dasar sepak bola. Yang pertama, dalam menggiring bola, apakah saya mampu menggiring bola dengan baik? Itu yang akan dijawab oleh anak nanti, Kak. Yang kedua, dalam menendang bola, seberapa akurat dan kuat tendangan saya? Yang ketiga, mengempor bola, apakah saya dapat mengempor bola dengan tepat kepada rekan satu tim saya? Itu tentang keterampilan dasar. Yang kedua, tentang pemahaman aturan permainan. Itu pengetahuan tentang peraturan. Apakah saya memahami aturan dasar sepak bola? Yang kedua, penerapan aturan dalam permainan sepak bola. Apakah saya mampu menerapkan aturan dalam situasi permainan sebenarnya? Selanjutnya, kerjasama tim. Itu dalam komunikasi dengan tim. Apakah saya berkomunikasi efektif dengan rekan satu tim? Yang kedua, kerjasama dalam tim. Apakah saya berkontribusi secara aktif dalam tim? Yang ketiga tuh kondisi fisik dan stamina. Di sini, apakah saya memiliki kebugaran yang cukup untuk bermain satu pertandingan penuh? Yang kedua, pengolahan stamina. Apakah saya mampu mengelola stamina saya selama permainan? Skala penilaian di sini ada seperti yang kakak-kakak lihat semua. Aspeknya ada keterampilan dasar, pemahaman, kerjasama tim, dan kondisi fisik. Skornya itu 1 kurang, skor 2 cukup, skor 3 baik, dan skor 4 sangat baik. Petunjuk di sini, siswa diminta untuk memberi skor pada setiap aspek berdasarkan penilaian mereka sendiri. Semakin tinggi skor, semakin baik kemampuan dan pemahaman mereka dalam aspek tersebut. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1 tadi, Kak. Bagi ada kakak-kakak yang lain ada yang ingin menambahkan supaya hasil diskusi kami lebih mantap, dipersilakan. Kayaknya tidak ada, Kak. Memang udah mantap hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada kakak fasilitator untuk menambahkan dari kekurangan rubrik penilaian diri siswa kelompok kami. Terima kasih, Kak. Oke, Kak. Terima kasih dari kelompok Kak Faisal Rahman dan kawan-kawan. Kita berikan aplaus dan jempolnya. Sudah bagus, Kak. Cuma nanti seperti yang saya jelaskan tadi, diperkuat dalam penilaian penanaman nilai akhlak, budi pekerti, dan etika, Kak. Itu penting, Kak, dalam penilaian apapun tuh asesmennya, kita harus masukkan nilai-nilai luhur itu, Kak. Jadi sudah bagus, Kak. Alhamdulillah dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bagus, Kak. Kita berikan aplaus semuanya. Di sini alhamdulillah sudah selesai, Kak. Dan sudah jam 3:10, Kak. Alhamdulillah kita sudah selesai. Walaupun banyaknya kendala-kendala tadi, Kak, banyaknya kendala jaringan atau kendala yang lainnya, Kak, itu hal yang wajar, Kak, selagi kita memberikan komunikasi yang baik, walaupun di dalam grup atau chat pribadi, apa saja kendala Kak, supaya nantinya kita bisa bantu dan kita bisa mencari jalan keluarnya bersama-sama, Kak. Oke, Kak, di sini alhamdulillah kita sudah selesai. Di sini, Kak, pada akhir sesi, Kak, hari ini Kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, Kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik seperti yang kita sudah diskusikan, Kak. Rubriknya dari berbagai aspek keterampilan peserta didik. Contohnya di sepak bola atau voli dan lain sebagainya, di passing, di shooting, mencari penilaian rubrik yang kompleks dan penanaman nilai budi pekerti luhur, Kak. Etika itu sangat penting. Nanti di situ kita masukkan di dalam penilaian asesmen kita juga, Kak. Di situ kita
kita masukkan penanaman nilai-nilai budi luhur dan etika yang baik, Kak. Nah, di situ selanjutnya Kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nanti kita kalau sudah menyusun asesmen, Kak, kita harus berbagi dengan rekan sejawat untuk menilainya. Apakah yang kita buat itu perlukah perbaikan-perbaikan atau itu sudah baik. Nah, seperti itu, Kak. Dan nantinya sebelum dicobakan di kelas besarnya, kita akan mencoba kelas kecilnya untuk menguji coba asesmen kita itu adalah asesmen yang sudah efektif. Nah, terima kasih Kakak untuk hari ini, dan jangan lupa Kakak besok kita melakukan tes akhir, Kak. Itu wajib Kakak. Jangan sampai tidak melakukan, Kak. Nantinya dikerjakan semua, jangan sampai yang terlewat, dan kita beri kesepakatan saja. Besok kita mulai jam berapa nanti lewat grup saja, Kak. Kita lewat grup, kita jam berapanya nanti sesuai kesepakatan. Seandainya ada kakak-kakak yang masih terkendala atau kendala ada kerjaan yang lain atau kegiatan yang lain, boleh, Kak. Nah, cuma kita harus memiliki kesepakatan kelas, Kak, supaya kita bisa mengerjakan bersama-sama nantinya. Oke, Kak. Di sini kita sebelum mengakhiri, Kak, kita seperti biasa nanti, Kak, kita melakukan foto bersama, Kak. Melakukan foto bersama. Setelah itu nantinya kita bisa melanjutkan kegiatan pada kegiatan sore ini, Kak. Yang mau istirahat silahkan, yang nanti pulang hati-hati, Kak. Setelah itu kita tutup, nanti kita foto bersama, baru kita nanti bisa diizinkan keluar dari room ini, Kak. Oke, Kak. Sebelum menutup ini, Kak, kita dimohon oleh Kak Arif tadi yang membuka, dan dimohon Kak Arif untuk yang menutupnya. Kepada Kak Arif dipersilakan. Oh, baik, Kak. Mari kakak-kakak semuanya, pada sore hari ini kita berakhir tatap maya di sesi 2.6 ya. Dan untuk itu marilah kita bersyukur, membacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, saya kembalikan kepada Kak Fasil. Oke, Kak, kita lanjut saja melakukan foto bersama, Kak. Di sini coba Erwin dulu atur. Oke, Kak, dimohon untuk menghidupkan kameranya, Kak. Kita mulai, Kak. 1, 2, 3. Oke, Kak, Erwin akhiri. Sebelumnya Erwin mohon maaf, Kak, yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan salah ucap atau yang kata-kata yang tidak sesuai dan pantas untuk ditampilkan, Kak. Tentu Erwin banyak salah, Erwin banyak bicara. Sebelum mengakhiri, Kak, Erwin ucapkan terima kasih
Dan nantinya setelah rekor Ervin matikan, apabila ada diskusi selanjutnya dipersilahkan Kak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, Ervin matikan. Apabila ada diskusi lagi Kak. Kapan